Nama saya Deni Rizkyla Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, faktor yang ada dalam diri sendiri, yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang datang atau berada di luar diri sendiri, yang meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi. Internal. Yang pertama ada faktor genetika atau bisa disebut juga dengan hereditas. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai warisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor genetika yang diturunkan oleh orang tua kepada anak itu bisa merupakan dari fisiknya sebagai bentuk tubuh, tinggi tubuh, terus warna kulit, warna rambut, atau dari psikisnya yaitu gimana pola pikir atau mental dari anak itu tersendiri. Faktor psikologis berkaitan dengan proses perkembangannya yaitu ada satu, hormon, yang dimana hormon ini merupakan proses perkembangan setiap anak dari metabolismenya atau organ reproduksinya. Yang kedua ada kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan ini akan mempengaruhi bagaimana seorang anak itu dapat berpikir, yang dimana kecerdasan setiap anak pasti akan berbeda sesuai dengan proses perkembangannya. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan. Melalui suatu dorongan ini, proses perkembangan setiap individu itu akan sangat berbeda-beda. Yang keempat adalah sikap. Sikap merupakan tindakan dari individu tersebut untuk menyikapi setiap proses yang ada, sehingga perkembangan setiap individu anak akan berbeda. Yang kelima ada bakat. Bakat merupakan potensi diri yang dimana bakat ini timbul dari diri sendiri yang mempengaruhi proses perkembangan anak tersebut, yang dimana tiap anak memiliki bakat yang berbeda sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial keluarga. Hubungan antara anggota keluarga yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Faktor-faktor dari lingkungan keluarga yang pertama ada keberfungsian keluarga. Yang kedua, pola hubungan orang tua, sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak. Lingkungan sosial keluarga merupakan faktor lingkungan sosial pertama yang akan setiap individu dapatkan, karena dimana setiap individu ini mengenal individu lainnya. Yang pertama kali dikenal adalah keluarga itu sendiri. Maka ketika seorang individu ada di dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, akan menghasilkan cara belajar yang baik, atau cara berpikir yang baik, atau perkembangan individu itu akan berproses secara baik. Ada faktor lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan tempat tinggal dan hubungan antara masyarakat yang ada akan memberikan dampak perkembangan pada seorang anak. Ini berkaitan dengan segala hal yang berada di sekitar individu, baik itu sama individu, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat bentuknya secara fisik. Hubungan anak dengan orang yang lebih dewasa di dalam lingkungan masyarakat akan mengaruhi bagaimana
anaknya tuh berkembang. Ketika anak bertemu dengan anak dan berinteraksi, itu akan menciptakan perkembangan-perkembangan yang baru, sehingga ini juga memberikan dampak untuk perkembangan seorang anak. Ada faktor lingkungan sosial sekolah. Hubungan yang harmonis antara guru dan teman di sekolah dapat menjadi motivasi bagi anak untuk belajar lebih baik di sekolah. Faktor-faktor dari lingkungan sekolah, yang pertama ada kejelasan visi misi dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, pengelolaan atau manajerial profesional. Yang ketiga, para petugas sekolah memiliki komitmen dan semangat kerja yang tinggi. Keempat, guru memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai. Kelima, sikap dan perlakuan guru terhadap siswa bersifat positif. Lingkungan sekolah merupakan faktor yang penting untuk seorang anak, yang dimana ketika anak memiliki hubungan yang baik antara teman sekolahnya atau guru di sekolahnya, ini akan menjadikan anak lebih percaya diri untuk belajar, lebih mempunyai motivasi atau dorongan untuk berkeinginan belajar lebih baik di dalam lingkungan sekolah tersebut. Sekian presentasi saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.